Baik, sekarang kita masuk pada jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu apa itu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu dalam akuntansi arti singkatnya itu sesuatu yang belum menjadi milik kita secara seluruhnya. Karena pendapatan diterima di muka ini itu pendapatan yang tertangguhkan atau sebagian dihasilkan dalam periode yang bersangkutan, sedangkan selebihnya ada untuk periode mendatang. Maka biasanya dalam pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka itu sering menggunakan metode pencatatan pendekatan laba rugi. Namun secara umumnya ada dua macam metode pencatatannya, yaitu metode pencatatan neraca, sering disebut kewajiban, dan metode pendekatan laba rugi sering disebut pendapatan. Dimana kalau metode pendekatan neraca, jurnal penyesuaian yang kita buat adalah nih, sewa diterima di muka di posisi debit dan di posisi kredit itu pendapatan sewa. Nah, apa saja yang kita catat di dalam jurnal penyesuaian yang menggunakan pendekatan neraca, yaitu yang sudah jadi pendapatan. Nah, biasanya orang kalau mencatat jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka itu biasanya menggunakan atau lebih banyak menggunakan pendekatan laba rugi. Kenapa? Karena artinya tadi pendapatan diterima di muka itu sesuatu yang belum jadi milik kita. Nah, di sini saya telah mendefinisikan bahwa pendekatan laba rugi itu maksudnya ini yang belum jadi pendapatan. Berarti yang belum jadi pendapatan. Sementara artinya yang belum jadi milik kita. Hampir sama ya. Yang belum jadi pendapatan bisa juga ini. Berarti lebih banyak orang menggunakan ini. Dan tips yang kedua itu, biasanya kalau di neraca saldo atau saldo normal pendapatan sewa itu berada di posisi kredit. Nah, biasanya dalam membuat jurnal penyesuaian, kita itu membuat yang jurnal penyesuaian itu dengan berlawanan. Contohnya ya ini ya. Di neraca saldo ini pendapatan sewa 1.200.000. Nah, otomatis jurnal penyesuaian ini kita buat ke posisi mana? Posisi debit, biar mengurangi saldo sehingga menunjukkan saldo yang sebenarnya mana yang benar-benar sudah jadi milik kita dan mana yang benar-benar belum jadi milik kita ke periode berikutnya. Nah, contoh soal, pada tanggal 1 November 2019 diterima sebuah sewa gedung ya, 1.200.000 untuk masa 1 tahun. Nah, bagaimana cara kita membuat jurnal? Nah, pada soal ini dia mengatakan bahwa pada tanggal 1 November 2019 diterima sewa sebuah gedung. Nih, 1 November. Di sini kita terima sewa gedung itu 1.200.000. Ya, uang muka 1.200.000. Terima di muka 1.200.000. Kemudian untuk masa 1 tahun. Sementara kita membuat jurnal penyesuaian itu tutup periode 31 Desember 2019. Nah, untuk bulan berikutnya, ke periode berikutnya, itu adalah belum jadi pendapatan kita. Namun yang menjadi pendapatan kita adalah yang 2 bulan ini. Dari 1 November ke 31 Desember. Itu adalah sudah menjadi pendapatan kita. Maka kita buat di sini yang sudah jadi pendapatan berarti 2 bulan. Dan yang belum jadi pendapatan kita yaitu 10 bulan lagi. Kenapa 10 bulan lagi? Karena dia mengatakan di sini masa 1 tahun. Jadi tahun ini 1 tahun itu 12 bulan. Jadi yang 2 bulan ini telah dijalani sampai 31 Desember kita tutup buku di sini. Berarti 10 bulan lagi kan? Kita hitung dari Januari, Februari, Maret dan sampai Oktober itu 10 bulan. Oke. Berarti cara perhitungannya yaitu kalau yang belum jadi pendapatan itu ya belum jadi pendapatan itu 10 bulan dibagi dengan 12 bulan 1 tahun lalu dikalikan dengan jumlah ini 1.200.000 itu sama dengan 1 juta. Nah, ini dia yang belum jadi pendapatan.
Kalau yang sudah jadi pendapatan kita yang 2 bulan ini, itu berarti 2 bagi 12 dikali dengan 1.200.000. Itu sama dengan 200.000. Itulah yang sudah jadi pendapatan. Oke. Nah, karena kita menggunakan metode pencatatan pendapatan laba rugi, maka kita langsung masuk di sini. Nih, pendapatan sewa itu berapa? 1 juta. Nah, inilah jurnal penyesuaiannya. Pendapatan diterima di muka. Ini, kalau dia menggunakan pendekatan laba rugi, berarti kita catat yang belum jadi pendapatan. Ini, yang belum jadi pendapatan itu 10 bulan. Dan yang kedua, ini, yang sudah jadi pendapatan itu cuma 2 bulan. Berarti, nih. Nah, inilah dia jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Ya, datang 1 November 2019, terima sewa sebuah gedung 1.200 untuk masa 1 tahun. Inilah yang sudah, ya, yang belum jadi pendapatan, dan ini yang sudah jadi pendapatan. Nah, mana yang kita pakai? Berarti yang kita pakai adalah ini, pendekatan laba rugi. Itu yang belum jadi pendapatan, karena pendapatan diterima di muka itu adalah pendapatan yang tertangguhkan, masih belum jadi milik kita.